Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, shalom. Biar pagi hari ini pada saat Bapak Ibu mengikuti ibadah, biar hati kita fokus kepada Tuhan, dan biarlah segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Kita yang siap meninggikan Tuhan boleh lambaikan tangan, boleh beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang sangat baik, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Cara-Mu mengasihi kami dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap cerita kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita, amin. Kita menaikkan pujiannya kembali, kita katakan ku kagumi cara-Mu mengasihiku, mencintaiku Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kembali katakan ku kagumi, ku kagumi. Benar Tuhan, Kau ada dalam setiap episode hidup kami. Kau hadir Tuhan. Di titik terendah kami Kau hadir Tuhan. Terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidup. Mari yang dikasihi Tuhan katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa Tuhan, tak terduga cara-Mu Tuhan. Kau yang kami
Boleh bangkit berdiri kembali, nyatakan tak terbatas Tuhan. Tak terbatas. Kami percaya Tuhan, Engkau tak terbatas Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau selalu siap mengasihi kami. Engkau selalu menolong kami. Tuhan, Engkau andalan kami. Yes, di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas. Tak terduga jalan-Mu. Tak terduga. Tuhan, Engkau yang aku percaya Tuhan. Ku percaya di segala musim hidupku. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Mari sembah, mari agungkan, mari ucapkan syukur. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami. Selalu ada bagi kami. Di titik terendah kami Tuhan selalu ada. Di setiap musim hidup kami Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Dengan cara yang ajaib Tuhan menuntun setiap hari-hari kami Tuhan. Dengan cara-Mu yang ajaib tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Amin Tuhan. Ku bersyukur dengan apa ku balas. Yes Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku segenap hatiku Tuhan menyembah-Mu. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. 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 Mari boleh beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karya-Mu ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, tempat ini hanya ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka lawatan-Mu ada dan kami semua akan diubahkan. Terima kasih Bapak, kami siap lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Seberapa yang siap memuji Tuhan lebih lagi, lambaikan tangan. Boleh beri salam atau tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau naikkan pujian ini, boleh tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Ayo. Firman-Mu kebenaran bagi kami Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu, nama-Mu kami pegang kemenangan kami Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Injak iblis di kakimu dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Kembali naikkan pujian dari awal, katakan firman-Mu kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kami pegang kemenangan kami Tuhan. Yo, dengan iman nyatakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Injak iblis di kakimu, injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Injak iblis dan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, ada kuasa dalam namanya. Boleh beri tepuk tangan lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan hati kita, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan tidak hanya menebus kami, tapi Tuhan memelihara kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Yesus, Kau dasar yang teguh. Aman kami dalam Engkau Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Katakan Yesus. Yesus, Kau dasar yang teguh. Amanku bersama-Mu Tuhan. Oh, Yesus.
yang memberi kekuatan, memberikan penghiburan. Kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang akan membawa kami dalam kemenangan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kami melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segalanya bagiku. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah Tuhan, yes, kami mari kembali katakan pujian. Katakan sama Tuhan, segalanya bagiku Tuhan. Benar Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami, terutama bagi kami Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan, Kristus memberi kekuatan. Tema ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di dalam Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-8 ini
berbicara tentang Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi dalam Yohanes 15 ayat 1-8 ini berbicara Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pokok memberi kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Pokok memberi kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, Yesus sebagai pokok, dia akan memberikan kekuatan kepada ranting yang melekat kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, kepada ranting yang melekat kepada pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok. Kalau kita melekat kepada pokok, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya dari Dia. Nah, kekuatan kita dalam Kristus timbul jika yang pertama, yaitu kita mau menjalani proses dibersihkan. Kekuatan kita dalam Kristus timbul jika kita mau menjalani proses dibersihkan. Dalam Yohanes 15 ayat 2 berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Bapak Ibu Tuhan, kalau Yesus sebagai pokok anggur, kita sebagai ranting, di sini dikatakan kalau kita tidak berbuah, Bapak Ibu, kita akan dipotong. Berarti kehidupan kekristenan kita itu harus menghasilkan buah. Ada buah-buah yang kita hasilkan Bapak Ibu. Ya, bicara buah ada berapa hal, yaitu yang pertama namanya buah pertobatan. Buah pertobatan itu harus terlihat dari hidup kita Bapak Ibu. Kemudian bicara buah, kita bisa melihat ada yang namanya buah roh. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai seterusnya. Ada 9 buah Roh Kudus dalam hidup kita. Salah satunya kasih, ya, ada sukacita dan seterusnya. Yang terakhir namanya penguasaan diri. Kemudian bicara tentang buah dalam hidup kita, maka kita pun harus memiliki buah-buah pelayanan. Ada buah-buah pelayanan yang kita bisa nyatakan dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada buah-buah pelayanan yang kita hasilkan selama kita hidup. Dan kemudian macam Tuhan dikatakan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi macam Tuhan, kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, maka kita harus melekat pada pokok. Dan kita pun harus siap menjalani proses dibersihkan. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak lagi berbuah dalam hidup ini. Ada buah-buah yang kita hasilkan sehingga orang melihat ada buah yang keluar dari hidup kita. Cara agar kekuatan baru kepada ranting diberikan adalah dengan proses. Namanya dibersihkan. Tujuannya bukan untuk mencederai. Ingat Bapak Ibu, kita dibersihkan tujuannya bukan untuk mencederai atau melukai.
melainkan agar ranting justru dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Bapak Ibu Tuhan, tujuannya bukan untuk melukai atau mencederai, tapi justru diharapkan dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Residu atau kotoran dalam kehidupan rohani sangat membebani, sangat membebani dan melemahkan. Itu sebabnya milikilah kerelaan dibersihkan untuk dapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita dibersihkan, tentu prosesnya tidak enak, bahkan bisa menyakitkan. Waktu kita lagi dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari kehidupan kita yang lama. Dibersihkan dari karakter-karakter kita yang buruk. Perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Sifat-sifat kita yang masih buruk. Bapak Ibu Tuhan, kita dibersihkan Bapak Ibu. Dibersihkan. Supaya apa? Supaya sifat-sifat buruk kita, kelakuan-kelakuan yang buruk kita, karakter yang buruk kita itu semakin hari semakin baik dan semakin seperti Kristus di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, kita ini perlu dibersihkan terus. Ya, supaya apa? Kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Untuk itu relakan diri kita, Bapak Ibu, dibersihkan. Dibersihkan. Ya, dibersihkan dari kehidupan yang tidak baik dari hidup kita. Contoh Bapak Ibu, kalau kita nih punya karakternya gampang marah. Bagaimana cara dibersihkannya Bapak Ibu? Kita dikasih sesuatu yang membuat kita jadi cepat marah. Jadi kalau kita gampang marah, kita dikasih persoalan, dikasih sesuatu yang membuat kita tuh jadi cepat marah. Nah, kalau kita bisa menang, berarti kita sedang atau sudah masuk dalam proses pembersihan. Kita semakin dibersihkan. Dibersihkannya seperti itu Bapak Ibu. Misalkan kitanya jadi orang yang cepat tersinggung. Dikasih masalah yang dibuat kita gampang tersinggung. Itu Bapak Ibu. Ini saya ini gampang tersinggung nih misalkan. Justru masalah yang saya hadapi, Tuhan izinkan hal-hal yang membuat saya ini jadi gampang tersinggung. Supaya apa? Supaya saya masuk dalam proses pembersihan. Sehingga apa? Saya bisa menang dari sifat yang gampang tersinggung. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kalau kita sombong Bapak Ibu, kita sombong. Tuhan kasih sesuatu yang membuat kita supaya kita jangan sombong. Ya, diingatkan. Supaya apa? Kita jangan lupa. Kita ini ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kita jangan sombong. Jadi bangsa Tuhan, intinya proses pembersihan dalam hidup kita itu tidak enak. Tapi tujuannya agar kita bisa lebih lagi menghasilkan buah yang lebih banyak. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita ingin dari hidup kita tuh menghasilkan buah yang lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu relakan diri kita siap dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa kuat? Bapak Ibu, kita mendapatkan kekuatan dari pokok. Dari pokok yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan kita dalam Kristus timbul jika kita tinggal di dalam Dia.
Di dalam Yohanes 15 ayat 4a berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku Tuhan di dalam kita. Tinggal di dalam dia berarti memiliki koneksi atau relasi dengannya setiap saat. Saya ulangi Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus, di dalam Yesus berarti memiliki koneksi atau relasi dengannya setiap saat. Memiliki hubungan setiap saat. Ini artinya tinggal di dalam Kristus, di dalam dia. Kita memiliki koneksi atau relasi atau hubungan dengannya setiap saat. Lepas atau berada di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lepas atau berada di luar dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Kita harus sadari di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita gak nempel kepada pokok anggur, kita gak bisa menghasilkan buah. Kalau kita gak menempel di pokok anggur, kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, saya menyadari betul. Saya ada hari ini itu semua karena Tuhan. Saya ada sampai hari itu karena anugerah Tuhan yang besar atas hidup saya. Bahkan gereja ini ada sampai hari ini itu karena pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan campur tangan atas gerejanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keberadaan kita di sini ada itu karena Tuhan yang campur tangan buat gerejanya. Amin. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Jadi kita sadar Bapak Ibu, di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Makanya bangsa Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus memiliki koneksi, relasi, hubungan setiap saat dengan Dia. Tetap tinggal di dalam Dia juga berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya apapun tantangan yang dihadapi. Tetap tinggal di dalam Yesus, di dalam Dia berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya apapun tantangan yang dihadapi. Bapak Ibu, biarlah kita mau jadi orang yang tetap setia kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan kalah, jangan undur Bapak Ibu. Tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan tetap setia kepadanya apapun masalah, persoalan yang kita hadapi. Godaan untuk melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa hadir bertubi-tubi. Waduh Bapak Ibu. Godaan, tantangan kita untuk kita mau keluar, melangkah keluar atau meninggalkan Kristus mungkin bisa hadir bertubi-tubi. Ya udah deh, ngapain ke gereja lagi? Udah kita tinggalkan Tuhan saja. Buktinya sampai hari ini hidup saya begini-begini aja. Doa saya pun belum dijawab sama Tuhan. Udah kita tinggalkan Tuhan aja. Buat apa saya rajin ke gereja setiap minggu? Itu ada godaan-godaan yang bisa bertubi-tubi. Membuat kita ingin keluar, melangkah keluar atau meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari ini Bapak Tuhan kita diingatkan, apapun godaannya, apapun tantangannya, apapun masalahnya, kita belajar tetap teguh dan setia kepada Yesus. Amin.
Tetap tinggal dalam Dia berarti membangun kehidupan yang teguh dan setia kepadanya. Biarlah ini kita tanamkan di dalam hidup kekristenan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu, kita harus hidup di mana firman-Nya tinggal di dalam kita. Dikatakan Yohanes 15 ayat 7a, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu Tuhan, firman-Nya tinggal di dalam kita. Selain kita tinggal di dalam Yesus, di dalam Dia, sebaiknya kita harus membiarkan firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman Tuhan itu harus tinggal di dalam hati kita, dalam hidup kita. Firman-Nya tinggal dalam kita berarti kita memberi keleluasaan kepada nilai, prinsip, ajaran, dan tuntunan firman Tuhan di perjalanan kita. Bapak Ibu Tuhan, firman-Nya tinggal dalam kita itu berarti kita memberikan keleluasaan kepada nilai, kepada prinsip, ajaran, dan tuntunan firman Tuhan di perjalanan kita. Bapak Ibu Tuhan, ini harus tertanam dalam loh hati kita. Tentang apa? Tentang nilai-nilai kekristenan. Tentang prinsip-prinsip kekristenan. Tentang ajaran-ajaran dan tuntunan firman Tuhan di perjalanan kita, Bapak Ibu. Makanya mau tidak mau kita harus mau baca firman Tuhan setiap hari. Kita gak akan bisa mengerti nilai kekristenan, prinsip kekristenan, ajaran firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, contoh Bapak Ibu, contoh nilai prinsip ajaran dan tuntunan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesama manusia. Itu merupakan satu ajaran, satu nilai-nilai yang dibangun, satu prinsip firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Untuk apa? Kita hidup saling mengasihi, mengasihi sesama. Bahkan tidak hanya mengasihi sesama, kita pun diajar juga untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan seperti apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, itu jadi nilai, prinsip, ajaran, tuntunan firman Tuhan di perjalanan kita. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kita harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, tapi juga dengan segenap akal budi. Pakai apa? Pakai akal kita. Supaya apa? Kita tuh mengasihi gak emosi. Sebab kalau kita mengasihi emosi Bapak Ibu, nanti begitu ada masalah, kita gampang tinggalkan Tuhan. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, tapi juga pakai akal budi. Mesti dipikir matang-matang. Makanya ada istilah mengatakan sekali percaya Yesus, selama-lamanya kita percaya Yesus dan ikut Yesus. Itu apa? Kita tanamkan. Sebagai apa? Nilai, prinsip, ajaran, dan tuntunan firman Allah di perjalanan kita. Kemudian kita pun belajar nilai-nilai, prinsip, ajaran, tuntunan firman Tuhan yang begitu banyak yang diajarkan kepada kita. Tidak hanya bicara tentang kasih, tapi berbicara tentang apa? Berbicara tentang iman. Supaya apa? Kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan iman mengajarkan kepada kita banyak hal.
Ada iman yang mendatangkan keselamatan. Ada iman yang mendatangkan mujizat. Tapi juga ada iman yang kita tetap percaya. Meskipun kita nggak melihat. Meskipun apa? Kita mungkin tidak didengar doa kita. Tapi kita tetap beriman. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan tidak pernah salah dalam hidup kita. Itu harus jadi nilai, prinsip, ajaran, tuntunan firman Tuhan. Di perjalanan kita. Itu yang membuat kita jadi kuat di dalam Tuhan. Jika firman-Nya tinggal di dalam kita, segala nilai dan filsafat dunia digeser oleh kebenaran yang menguasai kita. Bapak Ibu, bicara tentang kebenaran itu bisa relatif. Kebenaran kata saya, kebenaran kata Bapak Ibu belum tentu sama. Kebenaran kata orang itu bisa berbeda-beda. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kebenaran sesungguhnya adalah firman Tuhan. Alkitab berkata firman-Mu adalah kebenaran. Ini tidak bisa ditawar lagi Bapak Ibu. Kalau mau tahu belajar tentang kebenaran, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Dapat menggeser filsafat dunia. Bapak Ibu, filsafat dunia itu yang kadangkala menyatakan hal-hal yang kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Bapak Ibu mungkin sering mendengar istilah ini. Kebohongan yang diucapkan berkali-kali itu bisa jadi kebenaran. Bapak Ibu nih, kalau kita nih ngomong kebohongan, diucapkan sering sama kita. Lama-lama bisa jadi kebenaran. Ini bahaya loh Bapak Ibu. Padahal itu kebohongan. Makanya kebenaran yang sejati adalah firman Allah. Firman Tuhan itu loh kebenaran yang sejati. Yang sesungguhnya yang dapat menuntun hidup perjalanan hidup kita. Untuk kita semakin mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hari ini Bapak Ibu Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Tuhan. Biar kita mau rindu firman-Nya tinggal dalam kita. Amin. Firman-Nya tinggal dalam kita. Bahkan di dalam Yohanes 15 dikatakan kalau firman-Nya tinggal dalam kita dan Kristus tinggal dalam kita, apa saja yang kita minta Tuhan bisa kabulkan doa kita. Kadang-kadang persoalannya kita mau dikabulkan doa kita, tapi firman-Nya tidak tinggal dalam kita. Persoalannya kadang-kadang kita tidak mau tinggal di dalam Dia. Kita tidak mau melekat kepada Dia. Dan kita tidak mau menjalani proses yang dibersihkan dari hari ke hari. Biarlah doa saya, jemaat mau siap menjalani proses dibersihkan. Amin. Dalam rangka kita mau melekat kepada Yesus sebagai pokok anggur, kita adalah carang-carangnya. Dan juga biarlah kita mau terus ya Bapak Ibu hidup di dalam Dia. Dan kemudian kita rindu firman-Nya ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Bapak Ibu. Basuh aku dalam darah-Mu anak domba. Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba. Jamah bibir, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Amin. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
nyanyikan kembali dari pertama. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ya Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan. Amin, amin. Lebih dari segala harta, jadikanku hamba berkenan kepadamu Tuhan. Mari katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dengan-Mu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang mau didoakan saat ini? Kalau Bapak Ibu ini doakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan diangkat saat ini. Oh Tuhan, firman-Mu sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Hamba imani tidak ada perkataan firman yang keluar dengan sia-sia. Tidak ada perkataan firman yang kembali dengan sia-sia. Firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu bertumbuh dan firman-Mu berbuah-buah, menghasilkan buah buat hidup kami. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kejahatan kami Tuhan. Sekarang hamba berdoa buat setiap tangan diangkat. Kami butuh Engkau Tuhan selalu. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat membutuhkan Tuhan, Tuhan jamah setiap tangan diangkat saat ini dalam nama Yesus. Dimanapun kami berdiri dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah kami, jamah. Berikan kami kemenangan. Berikan kami kekuatan. Tuhan berikan kami pertolongan. Kami butuh pertolongan Tuhan. Menuntun langkah hidup kami setiap hari. Hamba menyerahkan jemaat di dalam tangan-Mu. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami berdoa untuk Jesslyn. Kami terus bawa anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biar mujizat Tuhan terjadi buat Jesslyn. Kami berdoa untuk jemaat yang lain sedang sakit. Yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Hampiri mereka di mana mereka berada. Biar bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Dan mereka menjadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Berkati kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan. Berkati usaha dagangan kami. Berkati anak-anak kami. Baik yang sudah bekerja berumah tangga maupun yang masih sekolah. Berkat-Mu ada buat mereka. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Beri kami kesehatan Tuhan. Kami butuh kesehatan dari Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk terus buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau tolong negeri kami sampai hari ini. Bangsa Indonesia adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada sampai hari karena Tuhan yang sudah menolong negeri kami Indonesia. Kami terus menopang negeri kami dengan doa-doa kami. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya, diberkati hasil tambangnya. Tuhan, berkati Bapak Presiden Pak Jokowi yang menjalani tugasnya sampai bulan Oktober nanti. Berkati Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Berkati seluruh para menteri. Berkati Tuhan seluruh Tuhan aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Berkati TNI, Polri. Berkati anggota MPR dan DPR. Biar mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Kayak percaya Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan terus berkati Indonesia. Berkati kota Jakarta, Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan kami di ruko ini Tuhan. Biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih buat hari ini. Hari yang Tuhan jadikan buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Tetap tinggal dalam Tuhan, maka lihat Tuhan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian Yesus Kau Dasar. Mari katakan pujian. Yesus Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Yesus Kau dasar yang teguh. Yesus Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Masa depanku. Masa depanku. Dalam rancangan-Mu. Dalam rancangan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Katakan. Yesus Kau dasar yang teguh. Aku aman dalam Tuhanku bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan. Kembali katakan firman-Mu setia. Firman-Mu setia. Firman-Mu setia. Ajaib kuasa-Mu. Ajaib kuasa-Mu. Allah pelepasku. Allah pelepasku. Ku percaya. Ku percaya. Yesus Kau dasar yang teguh. Kami aman di dalam Tuhan bersamamu. Yesus Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan warta pada pagi hari ini. Silakan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Gerahaniaga.
Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah raya pada hari Minggu 17 Maret 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan ibadah Paskah pada hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 9 dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Akan diadakan lomba menghias telur dan juga ada pertunjukan panggung boneka. Orang tua diharapkan membawa putra-putrinya untuk datang menghadiri acara ini. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Budi Syarif, kakak ipar dari Ibu Susilawati, om dari Ibu Fani, dalam usia 82 tahun pada hari Senin 4 Maret 2024. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Maret 2024 di TPU Petamburan. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis bagi masyarakat sekitar telah dilaksanakan untuk kedua kalinya pada hari Rabu 6 Maret 2020. Baik, saya sampaikan bahwa gerakan berbagi kasih hari Rabu kemarin telah kita laksanakan. Dari 100 orang yang ditargetkan telah datang 124 orang untuk makan siang. Dan rencana kegiatan selanjutnya di Rabu depan pukul 4 sore ya Ibu. Pukul 4 sore karena bertepatan dengan puasa. Kemudian yang selanjutnya formulir permohonan doa, Bapak Ibu sedia di depan, yang rindu didoakan silakan untuk mengambilnya. Kemudian Bapak Ibu kami himbau untuk memfollow akun sosial kita supaya bisa dapat semua update-update-nya. Dan juga di depan nanti ada pencarian dana untuk bazar kita tanggal 30 Maret ya. Jadi Bapak Ibu mari dukung, selain daripada amplop persembahan bazar, Bapak Ibu juga boleh mendukung dalam pencarian dana di depan. Gerakan minimal 2.000 masih tersedia di depan. Bapak Ibu yang terbeban membantu gereja-gereja di Jakarta dapat masukkan dalam kotak yang di depan. Untuk pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening BCA yang seperti biasa 0702 888 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Dan demikian warta pada hari ini, saya serahkan Bapak kembali. Bapak Ibu terus doakan untuk gerakan berbagi kasih kita setiap Rabu ya, karena Rabu ini sudah masuk puasa hari ketiga kalau tidak salah, maka dibuatnya jadi sore hari. Doakan supaya gerakan berbagi kasih ini benar-benar jadi berkat. Bapak Ibu buat lingkungan ya, terus juga ibu-ibu yang masak dikasih kekuatan, kesehatan. Ibu-ibu tetap tekun masak setiap Rebo ya. Enggak jemu-jemu masak. Kalau jemu masaknya, saya takutnya masakannya jadi enggak enak Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia masak dengan sukacita, pasti masakannya jadi enak ya. Jangan jemu-jemu masak, meskipun harus agak lebih kerja keras ya, tapi saya percaya upahnya enggak hilang di hadapan Tuhan ya Bapak Ibu. Nah doakan Bapak Ibu, saya habis ibadah kedua, habis khotbah ibadah kedua, saya melayani dulu di GBI Muara Karang. Dari ibadah Muara Karang saya langsung ke bandara karena pesawatnya jam 3 kurang 5. Jadi jam setengah 12 sebenarnya harus kumpul, tapi saya datang telat sedikit ya. Doakan kami akan berangkat ke Jordan, Israel dan Mesir ya. Tanggal 22 baru pulang Bapak Ibu, 22 itu hari Jumat baru pulang. Doakan supaya kami sehat ya. Kemudian juga jemaat yang ikut juga dikasih kesehatan, perlindungan, semuanya aman ya. Itu saja Bapak Ibu, mari kita bagi bersama-sama. Kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami pagi ini. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan terus ditinggikan di tempat ini. Jangan ada seorang pun yang mencuri kemuliaan-Mu. Dan kami percaya berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan, arahkan hatimu.
Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.